19070317. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan, yaitu sebagai tugas akhir mata kuliah Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dengan dosen pengampu Bapak Ilham Zulfahmi. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan mengapa pendekatan ekologis dan pendekatan administrasi penting dalam pengelolaan kawasan pesisir. Jawabannya yaitu dengan adanya potensi yang demikian besar dari pengelolaan sumber daya pesisir tersebut akan memiliki arti penting dalam konteks perekonomian bangsa. Maka perencanaan dan pengelolaan yang berkelanjutan dari wilayah pesisir dan laut, khususnya perencanaan pengelolaan perikanan, menjadi sebuah kebutuhan mutlak. Fungsi perencanaan dan pengelolaan ini tidak hanya berdimensi fisik untuk menjaga kelestarian dan kelanjutan sistem alam, tetapi berfungsi sebagai sumber daya perikanan. Namun memiliki dimensi sosial karena berbeda di wilayah pesisir dan laut, yaitu komunitas pesisir yang telah terinteraksi secara dinamis, dan pemanfaatan sumber daya perikanan merupakan salah satu unsur yang perlu diperhatikan sehingga pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan dapat terwujud. Perencanaan pengelolaan perikanan atau Fisheries Management Plan dan rencana pengelolaan kawasan pesisir atau Coastal Management Plan dengan sendirinya merupakan alat yang penting untuk mengetahui dinamika masyarakat pesisir terkait dengan pola pemanfaatan dan apresiasi terhadap sumber daya pesisir dan laut, termasuk dalam hal sumber daya perikanan dan adanya rencana pengelolaan. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu kemiskinan masyarakat pesisir dipengaruhi oleh faktor budaya, struktural, dan faktor alam. Apa maksud dari ketiganya? Jadi, kemiskinan ini pada masyarakat nelayan disebabkan oleh faktor struktural dan kultural. Faktor kultural didirikan dengan keterbatasan teknologi, budaya malas, gaya hidup foya-foya, manajemen buruk, dan terbatasnya sumber daya alam. Secara struktural, kemiskinan lebih disebabkan pengaruh eksternal seperti tergusur dalam proses pembangunan, keterbatasan akses terhadap modal, implementasi kebijakan pembatasan yang terrealisasi, kebijakan yang tidak terrealisasi, dan prinsip pemberdayaan dan partisipasi. Dalam kehidupan nelayan, perempuan punya peran yang penting dalam menopang aktivitas baik yang bersifat sosial maupun ekonomi. Kondisi geografis yang berbeda di pesisir pantai juga mempengaruhi mata pencarian masyarakat setempat sebagai nelayan. Usaha-usaha sampingan yang dilakukan digunakan sebagai tambahan penghasil keluarga dan mengatasi masalah kebutuhan sehari-hari. Namun, keterbatasan modal, keterampilan, dan motivasi menjadi faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi kemiskinan masyarakat sumber daya pesisir. Pertanyaan nomor 3, yaitu langkah-langkah yang sangat efektif yang diperlukan dalam memberdayakan masyarakat pesisir. Langkah yang bisa dilakukan untuk memberdayakan masyarakat pesisir yang pertama yaitu peningkatan pengetahuan dan teknologi pada masyarakat tentang konsep pesisir dan pemberdayaan masyarakat, atau khususnya partisipasi masyarakat. Yang kedua yaitu perbaikan akses jalan menuju kawasan pesisir. Yang ketiga yaitu penguatan kelembagaan kelompok masyarakat sebagai langkah optimalisasi kepengurusan. Pertanyaan nomor 5 yaitu jelaskan alasan dibentuknya daerah perlindungan Irwar Ikuan Iba di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. Ampat merupakan rangkaian 4 gugusan pulau yang berdekatan dan berlokasi di barat bagian kepala burung atau Vogelkop, Pulau Papua. Secara administrasi, gugusan ini berada di bawah Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Kepulauan ini sekarang menjadi tujuan para penyelam yang tertarik dan keindahan pemandangan di bawah laut.
4 gugusan pulau ini menjadi anggota dinamakan menurut 4 pulau terbesarnya, yaitu Pulau Waigeo, Pulau Misol, Pulau Sulawati, dan Pulau Patanta. Nomor 6 yaitu sejarah. Bagaimanakah sejarah lahirnya dari tradisi Mane? Lahirnya tradisi Mane dilatar belakangi oleh sebuah gempa besar, dan gempa terbesar tersebut memicu tsunami pada tahun 1628. Akibat bencana alam ini, Pulau Kakorotan induk berbelah menjadi 3 bagian, yaitu Pulau Kakorotan, Pulau Itata, dan Pulau Malo. Hanya 8 warga yang selamat dari bencana dahsyat kala itu. Sekian jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.